Zam'ah ini punya seorang anak namanya Saudah bintu Zam'ah. Siapa beliau? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga ada anak lain namanya Abd ibn Zam'ah radhiyallahu anhu. Nah, Zam'ah ini punya seorang budak wanita namanya Walidah. Ya. Dan Walidah ini melahirkan seorang anak. Akan tetapi anak ini diperselisihkan. Apakah hasil hubungan dengan Zam'ah atau hasil hubungan gelap dengan seorang sahabat yang lain yang dulu di zaman jahiliyah, namanya Utbah bin Abi Waqqas, saudara sekandung dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada intinya Utbah ini memang pernah berhubungan gelap dengan Walidah, yaitu budaknya Zam'ah. Ya, ini ada banyak nama ini, jadi harus fokus. Kalau nggak fokus ketinggalan. Ya. Singkat cerita, ketika Utbah bin Abi Waqqas sakaratul maut, dia berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu si budak itu Walidah itu mempunyai anak, seorang anak laki-laki. Itu adalah anakku. Nanti kalau aku mati, tolong rawat dia. Ya, kalau masalah ini ketika setelah Fathu Makkah. Itu dia. Lalu saat Nabi Muhammad pun mengambil anak itu dari tangan Abd bin Zam'ah, ya, saudara dari Saudah bintu Zam'ah. Lalu tentunya Abd tidak boleh. Ini anak bapakku, ini adalah saudaraku. Kata saat Nabi Muhammad, bukan. Ini adalah keponakanku, anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu berdua ini mengadulah kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW melihat wajah anak laki-laki tadi mirip kepada Utbah bin Abi Waqqas. Jadi kalau misalkan dites DNA itu udah pasti anak dia lagi. Itulah ya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan apa? Al-waladu lil firash walil ahir hajar. Anak itu, maksudnya anak hasil zina, itu tetap menjadi milik daripada pemilik ranjang. Artinya istri sah, suami sah dari sang wanita, atau tuan sah dari sang budak. Dan bagi pezina itu tidak dapat apa-apa kecuali hajar, dapat batu, nggak dapat apa-apa gitulah pokoknya. Lalu diserahkanlah anak tersebut kepada Abd ibn Zam'ah. Akan tetapi Nabi mengatakan, ya Saudah ihtajibi minhu anhu, wahai Saudah, berhijablah darinya. Padahal anak ini sudah diklaim Nabi menjadi saudara dari saudaranya Saudah. Tapi di sini Nabi tidak memperbolehkan Saudah untuk membuka cadar atau membuka aurat di depan dia. Kenapa? Karena untuk berhati-hati, ya. Karena untuk berhati-hati, yaitu untuk sifat waraq begitu. Nah, di sini ada pelajaran besar sekali. Bahwasanya standar syar'i dari Islam itu bukanlah kenyataan semata-mata. Ya. Artinya walaupun secara mungkin, secara detail, secara DNA, secara sains, bahwasanya ini adalah anak daripada siapa? Utbah bin Abi Waqqas, tapi syariat menetapkan ini adalah anaknya Zam'ah, pemilik firash atau ranjang. Itu adalah syariat kita. Karena Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, inna qauman ummi, kita adalah ummatan ummi, kita adalah umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, tidak menulis dan tidak menghitung. Wa syahru hakada au hakada, dan bulan itu ada 30 atau 29. Artinya tidak menggunakan hisab di dalam menentukan bulan. Itu dia.
Mungkin sekarang ini alhamdulillah kita puasa sama ya, bagi saudara kita yang belum bisa atau ahli ru'yah, alhamdulillah sangat nikmat, karena itu adalah sunnah ya, sunnah dan manhaj yang hak dari ahli sunnah wal jamaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, sumu yauma yasumun nas wa yuftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah ketika manusia berpuasa, dan beridul adhalah ketika manusia beridul fitri, seperti itu. Artinya mau puasa dan mau berhenti puasa menjelang Syawal itu haknya pemerintah, dan caranya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW ya, sumu biru'yati, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah ketika juga melihat hilal, seperti itu. Artinya wa in humma alaikum faqduru, yaitu in Sya'ban salasina yauman. Kalau mendung atau tertutup hilal itu, maka takdirkanlah atau genapkanlah bulan Sya'ban 30. Itu dia. Walaupun mungkin kemungkinannya secara hisab, secara astronomi, secara teleskop segala macam ini sudah masuk misalnya, tapi sekali lagi standar syar'i bukanlah kenyataan, bukan. Karena syariat itu mudah, dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain apa? Misalkan ketika seorang itu berzina, ya, seperti kasusnya Hilal radhiyallahu anhu. Itu ketika melihat istrinya berzina, tapi dia tidak mempunyai saksi, ya, yang dibenarkan siapa? Istri. Atau katakan 4 orang melihat seorang wanita berzina, ya, 3 orang ini melihat, dan standar syar'i itu 4-4-nya harus melihat ember yang masuk ke sumur atau kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan. Itu standar syar'i. Ketika 3 orang melihat mengatakan iya saya lihat, lalu ternyata 1 orang ragu, saya tidak melihat, saya cuma lihat dia berpelukan segala macam misalnya, maka keputusan hakim maka memenangkan tidak sah tuduhannya. Dan ketika yang 3 ini nggak taubat, malah dirajam, malah dicambuk. Nah itu standarnya. Gimana? Ya, itu dia. Jadi walaupun secara DNA, secara CCTV lah segala macam, kecuali perempuannya mengaku, kalau mengaku ya sudah. Jadi walhamdulillah ayolah ikhwah, syarat ini mudah dan termasuk syariat menentukan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Maka itu tidak susah, hanya dengan melihat. Kalau Nabi mengatakan ketika dia tidak terlihat, maka digenapkan 30 hari selesai. Itu dia. Ya. Wallahu taala alam. Ini mungkin ini yang bisa sampaikan, ya, bagaimana sunnah Nabi kita Muhammad SAW ketika menentukan 1 Syawal dan 1 Ramadan. Maka seperti itu, ya. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.